kamu lebih maju. Lebih maju. Saya langsung tadi Pak, nggak apa-apa Pak? Langsung? Nggak apa-apa? Oh. Kenapa? Biasanya? Nggak, maksudnya tadi barusan saya nggak kopas, langsung dibuka bentuk Excel ke SPSS gitu. Sama aja. Terus kita Oh, ganti nama variable view-nya ya. Nama Kenapa variabelnya susah? X1. Yang pelatihan itu kita kasih X saja. Ya. Yang kinerja itu kita kasih Y. Namanya apa tadi hapus? Nggak ada. Kan satunya nomornya dihapus saja. Yang atas sendiri itu nomor. Sabar guys. Oke. Kamu ini apa? Ini kamu hapus. Hapus ini clear ya? Sudah. Oke. Nah, kita sebelum melakukan analisis kanonik, kita pastikan dulu asumsi-asumsinya terpenuhi. Apa saja tadi asumsinya? Distribusi normal. Distribusi normal, kedua linearitas dan Multikoordinat. Nah, kita coba melakukan analisis distribusi normal pakai Kolmogorov-Smirnov ya. Reaksi dialog, parametric test. Kita masukkan semua. Kita oke. Kok tetap ada? Nah, Habis lagi guys. ini kalau kita lihat secara Yang 1 KS. value 1 KS. hampir semuanya normal Masukin semua. ya, tidak signifikan ya. Gini. Jadi terima H0 data berdistribusi normal. Oke. Oke. Nah, tadi kalau untuk cek normalitas data multivariat, kita ada satu tambahan Lihatnya di mana, Pak? yaitu kita cek Taruh. Yosian tadi gimana Pak bacanya? Apa? Tinggalan. Yang tadi. yang mana? Yang ya itu Pak. Ya itu. Oh. Ya. Nah, kita lihat p value-nya. Ya. P value-nya kan tidak signifikan. Ya, 0,1 kan dia signifikan kalau di kurang dari 0,05. Hanya ada satu variabel yang dia signifikan ya, atau tidak normal. Tapi mayoritasnya kan normal. Yang gimana Pak? Hah? Yang paling bawah. Paling Paling bawah. bawah. Ya, iya betul. Oh. Kau kan nggak tahu p value tak? Tahu tapi kalau kayak gini Namanya beda. itu tutel. Ya. Oh iya, deh. Signifikansi. Ya. Kok aku nggak berubah sih namanya ya? Iya sama. Ya. Ya. Nah, mayoritas sudah normal ya teman-teman. Kalau yang nggak normal. Karena lebih dari 0,05 semuanya. Ya. Betul. Ya. Karena H0-nya kan data berdistribusi Distribusi normal. dan gagal untuk menolak H0. Oke, tapi kalau untuk normal multivariat Baca. kita coba cek juga. Sebenarnya banyak ya, bisa kita cek dari gigi plot, bisa dari tapi itu kan sama-sama univariatnya semua. Nah, sekarang kita cek Mahalanobis distance untuk lihat data outliernya banyak atau tidak. Kalau data outliernya banyak, berarti dia tidak memenuhi asumsi normal multivariat. Kalau sedikit, berarti dia masih firm untuk digunakan. Caranya, klik analyze
Kalau kita klik regression, linear regression, terus kita masukkan saja dependennya itu di satu, yang lainnya itu ada di independen. Kenapa kayak gitu? Lalu kita sambil cek multiple sekalian ya. Linear regression. Kenapa ya satu dong? Pak, kenapa? Lalu Kenapa ya satu Pak yang di Oh, satu-satu. satu-satu ya? sebenarnya sama aja, bisa dibuat gantian sih. Oh. Karena kan memang dia cuma satu kalau regresi linear kan gini ya kan. Sebenarnya kita Bebas aja pilih ya Pak. Ya, kita kan mau lihat sistem Mahalanobisnya. Ini di save, distance kita klik yang Mahalanobis. Terus kita oke kan. Nah, kalau dari Mahalanobis kita cek di sini keluar data lagi. Data lagi. Lah untuk ngecek apakah dia itu outlier atau tidak, itu kita bandingkan dengan nilai Chi-square tabel, nilai ini. Bagaimana cara membandingkan dengan Chi-square tabel? Ya, sudah kita tentukan ya berapa alfanya, misalkan 0,01 ya, 0,01, lalu derajat bebasnya itu adalah banyaknya variabel yang kita gunakan. Nah, variabel yang kita gunakan kan ada 7 ya kan, berarti nilai Chi-square tabel untuk alfanya itu 0,01 dan derajat bebasnya itu banyak variabel. Kita cari berapa kira-kira nanti nilai Chi-square tabel. Kalau tidak salah kita cari nilainya itu 18. Baru nanti kita cek, kita bandingkan. Kalau ada nilai Mahalanobis ini yang lebih besar dari 18 dari nilai Chi-square tabelnya, kita bandingkan, berarti dia outlier data, outlier dari distribusi normal multivariat. Kalau kita lihat di sini dari nilai Mahalanobisnya itu tidak ada yang lebih dari 18, ada satu. Dua. Ada 20 ya sama 19 ya. Tapi semua di bawah 18. Nah, karena hanya sedikit ya, maka distribusinya tetap normal multivariat secara mayoritas. Jadi memenuhi asumsi normal multivariat. Gitu ya. Di slide ini sudah saya tampilkan detail ya teman-teman. Teman-teman juga bisa coba-coba di rumah ya. Oke, normal sudah terpenuhi nih. Yang kedua kita cek linearitas. Bagaimana kita ngecek linearitasnya? Di sini juga sudah saya tampilkan ya teman-teman. Saya masukkan. Kita bisa coba juga. Kita klik analyze. Kalau compare means, dan kita klik means. Nah, kita masukkannya dependent ya, di 1 sampai 4 dan di 1 sampai X3 ini masuk ke independent list. Nah, kalau kita klik optionnya, kita klik unknown variable dan test for linearity. Klik continue. Kita oke kan. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Banyak banget nih. Mereka dicek satu
cek, cek. Ini kita cek. Nanti kita lihat dari deviation from linearity. Kita lihat dari setiap pasangan linearitas ini yang kita cek adalah deviasi dari linearitasnya. Dia memenuhi linearitas kalau p-value tidak signifikan. Jadi tidak ada deviasi dari linearitas. Jadi dia datanya linear, tidak ada deviasi ya. Kita cek seperti yang ini Y1X1 deviasinya semuanya harus semuanya tidak signifikan. Jadi linear ya antara variabel dependent dengan variabel independent. Bawahnya kita cek lagi devian from linearity-nya, mayoritas juga tidak signifikan. Nah, ini kita pastikan semua linearitasnya. Tuh ada Gitu. Mayoritas ada nggak linear tapi Yang banyak kita lihat deviasi from linear. linearity. Yang bagus adalah yang tidak signifikan. Maka penyimpangan linearitas tidak signifikan atau memenuhi asumsi linearitas. Selanjutnya kita tes multiko-nya. Multiko di dalam gugus masing-masing. Ya, bagaimana caranya? Ya berarti kita tes sendiri-sendiri antara yang gugus X sama gugus Y. Kita pakai regresi linear lagi ya. Nah, kalau Y-nya kan multiko kan di antara variabel independen ya kalau dalam regresi kan. Jadi Y-nya kan tidak seberapa impact. Jadi yang Y-nya ini kita hilangkan semua. Kita mau lihat multiko di variabel X-nya. Ya, jadi dependennya itu Y1 bebas kalau dependennya mau Y1 yang dimasukkan, Y2 atau Y3. Yang penting gugus independennya harus sama semua. Kalau X semua, kalau Y semua. Kalau kita klik collinearity diagnosisnya dan kita lihat. Nah, bisa kita lihat ya, untuk variabel yang ada di gugus X itu tidak ada yang lebih dari 10 ya, VIF nya. Tidak ada yang lebih dari 10. Jadi Kalau dia kayak gini untuk multicollinearitas gugus X terpenuhi. X aja kamu semuanya atau X semuanya di dalam variabel independen. Variabel dependennya terserah Y1, Y2. Nah, kalau gantian sekarang regresi lagi untuk yang Y-nya yang jadi independen. Ini ini FIF. Y-nya PIF kita Syaratnya apa? keluarkan. kalau lebih dari 10 nggak boleh. Tadi tidak ada. Gimana? Kalau lebih dari 10 kita ada masukkan yang multiko. X Oh. X1 misalkan, lalu yang Y kita masukkan sebagai independen untuk lihat multicollinearitas. Oke, kita klik oke. Ini yang Y ya sekarang. Nah, untuk Atasnya Y, X, ininya X. untuk gugus Y juga tidak terjadi multiko antar variabel asli. Tidak ada yang lebih dari 10. Oke, jadi asumsinya terpenuhi Semua. Nah, sekarang tinggal kita analisis kanoniknya ya. Di sini ada menu analyze
set 2. Ya, set 1 misalkan Y-nya. Set 2 itu X-nya. Option kita cetak semua Peirce korelasinya juga. Jadi ada matriks korelasinya ya. Kalau teman-teman mau lihat korelasi Pearson-nya masing-masing antar variabel asli, kan bisa dilihat dari situ nanti ya. Continue. Oke. Masih running. Ada yang mencoba juga? Nah, sebenarnya untuk analisis kanonikalnya ada 2 cara melakukan di SPSS. Yang lebih lengkap outputnya itu kalau kita pakai sintak. Tapi sebenarnya dengan informasi output ini saja sudah cukup baik. Karena yang kita inginkan kan kita mau lihat korelasi antar gugus kan, itu sudah ada di sini. Korelasi antara variabel asli dengan variabel kanonik sudah bisa dilihat di sini juga. Cuma di sini tidak ada uji serentaknya, uji simultannya. Ya, kalau kita hanya klik-klik pakai menu korelasi kanonik yang ada di SPSS. Kalau pakai sintak itu ada. Ya. Tapi menurut saya lebih enak gini, langsung aja ke uji parsialnya. Ya, kita bisa lihat. Kalau uji simultan itu kan kita menguji apakah fungsi-fungsi yang terbentuk secara keseluruhan bersama-sama itu mempunyai korelasi yang signifikan atau tidak. Oh iya, baru diuji parsial. Fungsi yang mana? Pasangan fungsi yang mana? Pasangan fungsi 1 kah? 2 atau 3 yang signifikan. Itu kan uji parsial. Nah, kalau di sini tidak ada uji simultannya, adanya uji parsial. Dari mana uji parsialnya? Dari canonical correlation ini. Nah, jadi dari data kita itu terbentuk 3 pasangan fungsi, 1, 2, dan 3. Yang signifikan hanya 2 pasangan fungsi saja, pasangan fungsi 1 dan pasangan fungsi 2. Tapi yang mempunyai korelasi terbesar adalah pasangan fungsi 1. Berapa korelasinya? 0,851 dan positif ya. Jadi secara umum kita bisa simpulkan bahwa antara pelatihan, nah, ini variabel kanonik ya, dan kinerja itu korelasinya 0,8 positif. Jadi kalau skor pelatihannya bagus, berarti kinerjanya juga bagus ya. Secara kanonikal, secara gugus set ya, secara oke. Lalu yang kedua, berarti kita fokus di fungsi yang pertama ya, pasangan fungsi yang pertama, karena korelasinya paling besar. Nah, kita lihat ada standardized canonical correlation coefficient. Apa sih ini? Di sini ada 3. 3 ini mewakili fungsinya, fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Ya. Nah, kita kan sudah memilih fungsi pertama karena paling besar. Jadi fungsi 2 dan fungsi 3 itu kita abaikan. Ya, jadi kita fokus di fungsi yang pertama saja. Nah, apa sih skor ini? Skor ini adalah canonical weight. Apa canonical weight? Bobot dari persamaan linier yang ada di fungsi-fungsinya. Ada 2, ada yang standardized, ada yang unstandardized. Yang standardized berarti yang lebih baik karena data sudah kita standarisasi ya, seperti yang saya contohkan di depan tadi. Yang unstandardized
itu untuk data yang murni asli datanya seperti itu. Di persamaannya kita tinggal masukkan data itu ke persamaan, kita nanti dapat data atau angka kanonikalnya. Ya, lah kita mending pakai yang standardized. Dan itu sudah saya uji teman-teman. Ya, saya uji dan keeratannya mirip dengan yang standardized, antara hasil pengujian manual saya dengan yang di SPSS identik. Jadi lebih bagus pakai yang standardized. Kanonikan. Nah, sehingga ini Tiap nanti apa gitu? Apa? kita bisa Bobot apa? buat Tiap fungsinya, variabel. kita Suku tuliskan bisa. fungsinya. Terus, Pak, ntar Pak, mau tanya yang tadi canonical weight bobot apa tadi Pak? Titik. Pokoknya bilang tadi standardized. Bobot persamaan ini ya. Bobot fungsi kanonik. Mesti itunya. Nah, misalkan untuk set satu standardized canonical correlation, berarti itu untuk set Y ya. Set Y itu apa berarti? Kinerja, ya kan? Kita bisa tulis persamaan linearnya, fungsinya Z, ya. Jangan lupa ada Z-nya karena sudah standardized. Z kinerja sama dengan berapa tuh di situ? Y satunya min 2. 0,206 ya. Iya. Z Y 1 ini standarisasi kan plus berarti min Min 0,25 ya dulu standardized Y2 Oh, maksudnya ke bawah. Oh iya. kan kita fokus, kan kita sudah lihat tadi yang signifikan kan fungsi 1 Oh. ya, pasangan fungsi kanonikal yang satu. Jadi ya, pasangan kanonikal 2 dan 3 kita abaikan ya teman-teman ya. Itu 1. Oh, kira itu 1. Berarti kita lihat set 1. Terus plus Jangan gitu. segini kita 0,104 Y3 Y3 min min 0,751 0,751 ZY4. ini adalah fungsi kanonik pertama untuk set Y. Ya. Oke, terus kita lihat yang set 2 fungsi kanonik set X ya, itu independen, berarti standardized pelatihan. Oh, lihatnya gitu. Apa tuh? 0,014 Ya, 0,014 ZX1 X1 bukan kita yang kenal ZX1 ya. Iya. Iya, ZX. Tuh kok ZX. Oh. Saya yang kaget, Makanya Pak. kamu kaget. Terus Negatif negatif 0,095 min negatif 0,940. Kosong. Nah, dua fungsi ini yang korelasinya paling besar 0,851 tadi. Ya. Oh iya. Ya. Mau dicek kebenarannya? Saya percaya. Untuk ngecek kebenarannya kita cek. Jadi datanya kita standarisasi dulu ya tadi. Sudah saya hitung di Excel. Berarti banyak ini. Nah,
Nah ini kan kita punya X1 dan skornya ya. Kita standardize. Jadi seperti ini. Ingatkan cara standardize tadi, XI min X bar bagi standar deviasi. Ya teman-teman ya. Oh iya. Jadi data ini Nah, dikurangi tak hitungkan minnya. Nah ini standar 46. deviasinya, ya ya kan? 13. Terus saya konversi. Nah ini adalah data standardize. Ya. Oke. Terus kita masukkan ke fungsi data standardize X1. Fungsi itu. Fungsi standardize ini ya. Min 0,206 kali E ya. Ya, itu. Karena kan Y kan ya. Nah, ini Oh. saya masukkan kan. Nih. Ya. Masukkan set. Sehingga dia punya variabel kanonik ini, sudah ada datanya variabel kanoniknya. Ya. Oke. Nah. Sekarang untuk variabel kanonik pelatihan Nggak ada yang kita masukkan fungsinya. Berarti sama dengan apa tuh? 0,014 Ya, artinya 0,14 kali B3 kali B3 Hah? B3 X1 tak? Oh. Oh, iya, B3 ya. tapi ya itu tambahnya B3 B3, oke. kita kurangi Kurangi 0, kemudian tambah oh ya negatif kurangi, 0,095 0,95 dikali C3 C3 Itu yang udah di standarisasi. tambah dikurangi ya tambah ditambah negatif 0,940 negatif 940 0,940 0 eh, 940 dikali D3 betul ya? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Nah ini kita tarik ke bawah ya teman-teman ya. Ke bawah sama seperti ini. Nah, keluar kan sudah kita punya dua variabel kanonik sekarang. Variabel kanonik kinerja dan variabel kanonik pelatihan. Pelatihan. Kita lihat korelasi antar dua variabel kanonik ini. Gimana cara lihat korelasinya? Sama dengan correlation Ada. ya ini sampai bawah ya nomor ini delapan lima satu benar kan? Sudah saya uji Uji sendiri. korelasi antar variabel kanonik. Tapi gimana Kita namanya mau udah ujian fungsi distandarisasi? 2 sama fungsi 3. Kan Oh. tadi ini bisa pasangan fungsi 1 kan? Ini ya standarize. Enggak, yang Tapi kan memang kalau 0,87 Itu perhitungan bapaknya. Oh, di sini nggak dikasih tahu. Mau itu dari awal kan? Nilai standardnya juga. Boleh Mau. Pak. Data yang di Excel buka. Mau gitu dari awal. Oh, Di SPSS ada nggak Pak nilai yang di standarisasi. udah distandarisasi? Enggak ya? Enggak ditampilin di output ya Pak? Oh iya, kali kamu jawab. Oh. Aku akhirnya Langsung nyari ke di setting. sini. Nggak ada data. Oh. Tapi kita bisa mau nampilkan nilai standardized. Nampilkan nanti di row ini. Oh. Mau tak nampilkan standardized? Boleh Pak. Analyze, descriptive, Nah ini save standardized value. Jadi ini kita plot, kita masukkan variabel. Deskriptif. Oh. Nah ini save standardized value as variable. Ntar Pak. Oke. Oke. Ya.
Oh iya, muncul. Oke, muncul kan? Set, banyaknya. Muncul. Enggak di Ini output. Kok nggak ada sih? Bukan di output, bukan di output saya. di data row-nya. Kok nggak ada sih? Kanan, sabar dong kak. Sabar kak. Salah. Loh, kamu nggak tadi centang tadi? Nah, Kan Positif. bilang nggak ada. Deskriptif. Mungkin cek. coba cek dengan Excel saya. Ini ZX1 ya, 0,8769, bawahnya 1,166. Kok beda ya? Ini kan saya hitung manual lah, sama ya. Ini 106 saya, atas. Oh iya iya. 1,166. Yes, approve. Gitu ya. Biar nggak usah buka-buka Excel lagi tinggal di sini. Excelnya aja yang dikirim. Ini kirim bang. Mau. Oh, iya. Dan sampingnya ada rumus. Nah ini saya buktikan lagi. Kita bisa cari canonical loadingnya juga dari sini. Oke. Variabel utama. Ya. Jadi dia sudah jadi pasangan fungsi kanonik ya. Saya tulis di sini. Saya kan dikit-dikit ya kita praktek langsung. Saya tulis juga di sini biar Iya. tuh gak bingung. Nggak lupa. Karena pasti banyak dipakai kanonik. Nah, saya juga sudah coba yang unstandardized. Saya jadikan fungsi, saya masukkan skor aslinya. Aslinya bisa. Nggak mirip sama sudah. Bleset loh. Oh. Skornya. Nah, sekarang kita lihat canonical loading. Ya, canonical loading. Gimana tadi lihat canonical loading? Ini ya. Ada canonical loading set 1 dan ada set 2. Nah, apa itu canonical loading? Korelasi. Hubungan. Nah, misalkan pelatihan itu yang X ya. Berarti ini kan ada of job training on job training TOT. TOT. Ini kan variabel aslinya nih. Contohnya. Kak. Ya. Iya, variabel aslinya. Ini variabel kanoniknya. Ya, variabel loading itu kita lihat ya. X1 min 0,059. Set 2. Jadi ini adalah korelasi antara variabel X1 asli terhadap variabel kanonik. Jadi ini min Balik deh sini. 0,059. Balik itu Sama Pak. iya, kan? Enggak. Apanya? Kayaknya yang pertama itu on, yang kedua off. Oh. Kebalik ya? Iya. On dulu dah. Iya. Datanya. Nah, Oh iya, balik balik. tapi bener tuh ya X ya. Pelatihan tuh X. Kok di bapak tadi pelatihan tuh biasa yang di yang kanonikal. Ya, 0,9. Terus X2 of job training min 0,670 ya. Rasanya negatif. Jadi kalau variabel pelatihannya itu Jadi karena yang X itu yang kinerja Iya, ya. udah. Pak itu bingung Pak kita. Saya sih. Kinerjanya itu kan yang Z itu kan berarti jadi X. Yang Hah? yang X itu kinerja atau oh pelatihan? ini Y. Hmm. Oh, berarti untuk yang Z pelatihan itu X, itunya X1, X2, X3 gitu ya Pak? Ini kan Y kan? Ya ini kan X. Z pelatihan. Oh, jadi sama, X gitu, X sama dengan. Oh, benar Kan berarti. kita mau menghitung ini ya kan? Ke X ya. Nilai dari variabel kanonik. Ya. Bukan regresi loh ini. Iya Pak. Iya. Sama ilmiah. Hmm, Ya kan?
Bener. Kan tadi dia nggak punya data nih, nggak punya nilai. Dia punya Diambil fungsi. dari XX-nya. Iya, lah dia punya data ini untuk kita cari korelasinya dan kita bangun dari fungsi. Fungsi X-nya, oke. Jadi dia punya nilai. Ya. Baru kita bandingkan nilai fungsi dari fungsi tadi dengan nilai aslinya. Itu Ya ya Pak. Lanjut. praktek di sini ya. Ya. kita namain, kita kayak mana Pak cara namain itu pelatihan, itu kinerja gitu, kita namain sendiri. Iya, ini saya sendiri sih ya. Kalau ini mau di Berarti ada soal mungkin. Di PPT-nya enggak, kita enggak lihat. apa? Dia ya boleh. Ini mau jadi ya boleh. Nggak boleh, maksudnya biar lebih mudah. Oh, ini yang untuk fungsi pelatihan. Ya, aja Pak. Berarti satunya negatif Gitu. Terus negatif 0,997 jadi 0,99. sekarang yang kinerja tadi ada apa? Y1-nya kualitas kerja, Kuantitas. terus loyalitas, efektivitas, tanggung jawab. Nah, kita lihat sekarang. Ingat ya, masih di fungsi 1. Jadi fungsi 2, 3 tidak kita reken. Berarti ini 0, Negatif 0,491, negatif 0,864, negatif 0,430, 0,430, negatif 968, 0,96. jadi negatif semua. Bisa interpretasikannya. Apa tidak berkorelasi? Tidak. Kalau Jadi, on gini. Tidak ada korelasi. Misalkan nilai TOT-nya itu meningkat, ya, berarti ini naik, ya. Meningkat, berarti Perhatiannya pelatihannya turun. turun. Skor kaloritnya. Kalau ini turun, berarti kinerjanya juga turun. Kan positif ini korelasinya. Iya kan? Oh, oke. Iya. Oke. Nah kalau ini turun, berarti ini Turun. naik. Soal negatif. Kan berlawan lah itu kan negatif ya. positif 0,84. Iya, itu kan antara pelatihan dan kinerjanya. Berarti sama, positif terusnya. Jadi sama. kalau Semakin naik. Kalau TOT turun, naik skornya, kinerjanya, kualitas kerja naik, kualitas naik, efektivitas naik, tanggung jawab naik. Kalau apa yang naik tadi? TOT-nya naik. Oh, TOT-nya naik. Sama dengan Pokoknya kalau misalnya korelasinya positif, of belum job tentu jadi naik, positif. berarti dia juga naik. Tapi sama. Kalau misalnya dia naik ya naik, kalau misalnya dia turun ya turun. Itu konsep positif. Kalau konsep negatif kebalikannya. Paham? Enggak Pak, coba ulang dari awal. Gini, andaikan Ah, skor TOT-nya naik nih, terus itu pelatihan pinter akhirnya naik skornya, berarti nilai kanonikal pelatihannya naik apa turun? turun. Turun, karena kan negatif. Ah, Turun kan skornya, berarti kanonikal kinerjanya turun. turun, Naik. karena dia Sama. positif kan. Kalau ini turun berarti ini juga turun ya kan. Baru itu naik. Kalau ini turun berarti Naik. ini naik. Karena kan berlawan. Negatif. Ya kan? Saya kira itu bisa dilogikain gitu loh Pak. Kalau TOT-nya tinggi berarti kan dia ikut rajin pelatihan, berarti sih pelatihan naik juga. Saya kira kayak gitu. Apanya? Kayak dilogikakan gitu, bukan pakai tanda. Oh. Harusnya kan Pak kalau rajin TOT tuh pelatihannya rajin juga gitu. Ya, Nggak sih?
Ya ini kan hasilnya Mungkin kayak tepat gitu. kebetulan datanya Kebetulan datanya seperti ya itu. seperti itu mungkin. Selain POT, pintar POT-nya, skornya, kinerja semuanya naik. Kok bisa Dan gitu, mungkin Mbak? merasa nggak butuh pelatihan kan? Bukannya ikut pelatihannya, nggak ikut pelatihan. Itu. biasa aja sih. Sombong Ya, karena kayak nilai iya. Terus ini ada cross loading. Ada cross loading ya contohnya. Cross loading itu artinya, tahu ya kalau canonical loading tahu ya antara variabel asli dengan variabel canonikalnya. Ya. Apa tuh? Kamera Ya. masih. Kalau ini kan canonical correlation. Ya, canonical correlation. Ini namanya canonical loading. Kalau cross loading itu ini dari variabel asli ke variabel kanonik lawannya. Ya. Oke. Berapa ini misalkan yang X lain ya, X1 min 0,050, berarti ini min 0,0. Terus X2 ini langsung nyebrang juga. Enggak. Apa tuh? 0,570. Nah, ya. Ini juga langsung bisa ke sini. Negatif 0,8 9 8 824 ini. 849. 849. Ya. Jadi kalau on the job trainingnya itu naik, berarti dia kanonical kinerjanya turun. Berarti yang ada di jalannya naik semua. Naik semua. Ya, selalu besar kenaikannya, bukan signifikan, kecil. Ya, yang paling besar adalah yang TOT 849. paling kuat gerakannya, paling besar kontribusinya. Berarti kok TOT-nya naik, kinerja Mm-mm. turun. Bisa, ya. Itu aku mau tanya kalau apakah kesimpulan dari kalau misal kita pakai canonical loading sama cross loading itu sama kesimpulannya bacanya. Ini kan tadi kan Menurutku sama. kebetulan sama kan Pak, kayak kalau misal TOT lewat pelatihan dulu tuh selalu Sama, gitu. kalau cross loading kan kita mau lihat per item dari variabel asli ke variabel lawannya. Oh, cuma Variabel buat itu dong. kanonik lawannya. Oh. Padahal sama Kita aja tahu ya. per ya sama aja kalau kita mau. Sama dengan kalau kan. Bacanya kesimpulan. Oke. Karena ngelewatin pelatihan dulu. Kayaknya mikirnya apa bisa beda. Ini sudah saya masukkan juga di sini ya. Wih. Duduk. Respect. Jadi kita kalau tanya ada nggak hubungan antara kita sama pelatihan yang di dalam kinerja itu banyak parameter atau indikatornya banyak, Ada. sama pelatihan indikatornya banyak, ada positif. Oke, itu kurang lebih. Nah kalau mau sintak di SPSS ini sintaknya ya saya tampilkan juga. Bagaimana cara ngerannya teman-teman? Tinggal copy, teman-teman nanti file, new, Oke. terus sintak. Itu langsung plak ketiplak gitu. Oh. Ya, dan disesuaikan variabelnya apa. Ini kan berarti y-nya kan pakai y kecil kita tadi ya kan. Tiga spasi berarti juga kecil. Y-nya sama Y-nya 4. Oh iya sampai 4 ya. Ya. Simpulan Simpak kan. Ini dong. Harus dulu. 2. Tadi ya nggak. Ikan. Buat apa tadi sih? Apa? Untuk apa ini Pak? Cara lain Cara analisis. lain. Mau cara Benar. Gue lu sejam udah lupa nih.
Berarti kayak iya dong Pak. Loh, viral ya? Kayak Studio. Iya, nggak setuju. Bisa pakai Sintan, bisa pakai SPSS gitu Pak maksudnya. Ya ini kan dia Iya, SPSS. Boleh Iya. pakai Sinta. Bisa pakai yang masukin gitu. Hmm. Sama pakai Sintan. Oh, SPSS bisa kayak gini. Bisa. Ada beberapa analisis statistik itu yang belum ada toolbox-nya. Oh, jadi pakai ini. Pakai Sinta. Oh. Apa juga. Perannya gimana? Oh. Iya, Pak. Penulisannya mungkin ya ininya. Itu errornya karena apa Pak? Ya ini nggak tahu. Oh enggak, saya kan ada di bacaannya sebenarnya. Enggak ada ya Pak? Itu error and illegal commands. Apa? Enggak dapat. Gimana tadinya? Ini file new Sinta. Kok baru tahu tuh SPSS juga kayak gini. Baru tahu. Iya sama. Kalau tadi cara masuk ini bilang kalau dari Excel langsung Itu gambarnya berkas tuh. ini terus langsung masukin ini. Nah, itu diganti apa file Iya. ya. Kalau di App Studio kan kayak ada kan, kenapa dia error? Tapi ini kayaknya kamu dari Outlook makanya pilihannya nggak seperti itu. Hanya tadi ini tabel kan. Nah, coba. Oh, di App Studio ada Udah ganti. error. Ah. Karena apanya? Iya, jelas deh harusnya. Ini Oke. Dixel. kan Apa yang masalahnya? masukin dari Excel. Oke. Ini udah tahu. Aku tahu sudah. Nah ini kita mau cek ya. Tadi kan pakai itu. Yang file itu. Iya. Nah, Lagi cek di GPT dulu gak sih bener atau enggak? kita Kenapa mau error cek gitu? Karonika loading ya. Pakai Excel tadi. Ini kan gitu ya. Awal contohnya kinerja sama Kenapa ini misalnya? Y1 ya. Kinerja sama Y1. Y Romel kinerja Y1. Kalau Oh, alah itu. Ya. ini saya tak kirim juga ini ya. Ya, itu sama PPT-nya, Pak. Iya. Iya, itu. Save. Ini diabsenkan sesuai tanggalnya aja ya. Asal Iya. nggak ada, dia nggak ada kita. Karena kelihatan ya. Nggak ada Pak. hari Ada. ini. Ya kamu semalam pernah nggak yang waktu Adila tanya besok ada kelas jam 9? Nah, itu nggak masuk di otak gue. Oh. Bohong. Bukannya waktu di kelas kamu yang bilang iya kita jam 9 jadi nggak ada kelas. Iya, itu kan bilang tapi aku nggak Oh. kepikiran bakal diganti gini nih. Benar. Itu aku merasa bersalah. Aku aja ya fokus baca. Jadi fokus baca jadi saya cewek. Belum lulus banget ya.